prasarana. Sarana sendiri adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dan bahan untuk mencapai maksud dan tujuan dari suatu proses produksi. Contoh dari sarana itu sebagai berikut ya. Ada papan tulis, bola, sepatu, dan lain sebagainya. Yang kedua itu prasarana ya, adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses produksi. Nah, kata kuncinya itu ada di penunjang. Nah, contoh dari prasarana sendiri itu seperti ruang kelas, lapangan olahraga, kantor guru, dan lain sebagainya. Oke, di sini selanjutnya ya, saya akan menjelaskan tentang lempar lembing. Apa sih lempar lembing itu? Ya, lempar dan lembing. Lempar berarti kita membuang sejauh mungkin dan lembing adalah tombak. Nah, kalau digabungin berarti lempar lembing adalah suatu olahraga yang dilakukan dengan melemparkan lembing dalam jarak, gaya, dan teknik tertentu. Oke, selanjutnya kita berlanjut ya. Sarana dan prasarana apa nih yang terdapat dalam lempar lembing? Nah, untuk alatnya sendiri ya, itu ada namanya lembing. Nah, lembing ini terbuat dari bambu yang ujungnya itu terbuat dari logam. Nah, untuk ukuran dan beratnya antara putra sama putri itu berbeda. Untuk yang putri sendiri ukuran panjangnya itu sekitar 2,20 meter dan untuk beratnya itu 600 gram. Untuk yang putra itu sekitar 2,60 meter, untuk beratnya sekitar 800 gram seperti itu. Oke, untuk ukuran lapangan lempar lembing ya, untuk lebarnya sendiri itu 4 meter, untuk panjangnya 40 meter, lebar garisnya itu 7 meter, dan ini untuk lebar garis lurus sebelah kanan dan kiri itu sekitar 1,5 meter. Nah, untuk lengkungan ya, lengkungan lemparan biasanya terbuat dari logam dan yang dicat putih seperti itu dengan garis selebar 7 cm. Untuk lengkungannya sendiri itu terbuat dari tanah dan busur dari lingkaran yang berjari-jari 8 meter. Nah, jadi bentuknya seperti sektor ya, kita nanti ada balokannya sendiri seperti itu. Itu ibaratnya pembatas. Kalau kita melampaui batas tersebut berarti kita dinyatakan diskualifikasi seperti itu. Selanjutnya, apa sih gaya-gayanya yang terdapat dalam lempar lembing? Nah, untuk gayanya itu kita bagi ya berdasarkan cara megang. Cara megang lempar lembing itu ada 3. Yang pertama ada cara Amerika, yang kedua Finlandia, yang ketiga Tang. Nah, untuk gaya Amerika sendiri itu gayanya seperti ini. Kita memegang, nah nih ibaratnya ini lembing, jadi seperti ini. Ada bengkokan sendiri di bagian telunjuknya. Di posisi jari ketika kita memegang lembing ya, itu jempol jari dan telunjuk memegang genggamannya atau memegang lembingnya. Kemudian untuk yang 3 jari ini menggenggam seperti itu. Dan fungsi dari genggaman ini apa sih? Itu sebagai penjaga keseimbangan lembing ketika dibawa lari. Seperti ini ya. Gitu. Nah, untuk gaya yang kedua itu gaya Finlandia ya, biasanya yang paling banyak digunakan ya. Ada 2 gaya yang paling sering digunakan itu Amerika dan Finlandia. Nah, untuk Finlandia sendiri ya sama seperti Amerika, cuman bedanya untuk yang telunjuk bukan seperti ini ya, tapi sama menggenggam seperti ini ya. Di jari jempol dan tengah itu bertugas untuk menggenggam genggaman paling belakang, sedangkan jari telunjuk ini menahan lembing ya. Gunanya untuk biar nanti lembingnya itu tidak lepas seperti itu. Nah, untuk gaya yang terakhir itu ada gaya Tang atau bisa sering kita sebut namanya penjepit. Di jari telunjuk sama-sama menjepit seperti ini ya. Ibaratnya ini lembing, jadi kita seperti ini. Nah, ini ya. Untuk jari telunjuk dan tengah itu menjepit seperti kayak Tang ya. Sedangkan jari jempol, jari manis, jari telunjuk itu menggenggam longgar lembing sebagai pegangannya gitu, bagian pegangan. Oke ya, di sini saya akan menjelaskan lagi apa sih faktor penentu prestasi dalam lempar lembing. Pastinya suatu cabang olahraga itu mempunyai faktor penentu sendiri. Nah, di sini faktor yang sangat berpengaruh nih dalam prestasi lempar lembing yaitu ada stamina, kesehatan fisik dan psikis sebagai seorang atlet. Nah, sehingga kita sebagai
atlet, sebelum kita melakukan suatu perlombaan, stamina kita harus terjaga, kesehatan fisik maupun psikis kita gitu. Jadi atlet harus menjaga kesehatan tubuh, pikiran dan perasaannya, karena kalau misal nih kok kesehatan tubuhnya mohon maaf lagi sakit dan sebagainya, itu nanti bakal menghambat suatu proses waktu melakukan perlombaan seperti itu. Oke, yang kedua itu faktor penentunya apa sih? Yaitu cuaca dingin ya. Keberhasilan lempar lembing itu dipengaruhi juga terhadap cuaca ya. Cuaca dingin membantu lempar lembing menjadi jauh karena lembing yang terlempar pada ketinggian tertentu akan bergeser dan jatuh di bawah dibantu oleh angin. Jadi hembusan angin yang itu akan membawa atau membantu mengubah sudut dari hasil lemparan dan mengurangi atau menambah kecepatan. Misalnya kita melakukan lempar lembing di daerah yang dingin, contoh di bagian Eropa. Nah itu untuk arah anginnya itu berpengaruh banget ya. Kalau misal terjadi kelician, ya tempatnya licin dan sebagainya, itu juga berpengaruh seperti itu. Oke, selanjutnya faktor penentu keberhasilan suatu perlombaan ya, terutama dalam melempar lembing itu apa sih? Dukungan tim dan supporter. Nah, dukungan tim dan supporter ini juga akan mempengaruhi energi positif sebagai atlet ya, secara tidak langsungnya seperti itu. Dukungan akan sangat berpengaruh pada semangat sang atlet. Semakin besar energi dan semangat, maka akan semakin besar pula tampilan atlet di gelanggang pertandingan. Misal, kok ada dua kubu nih, si A sama si B. Nah, si A ini dapat dukungan banyak, mereka akan semangat, sedangkan si B ya mohon maaf masih minim, ya mungkin beberapa orang doang. Nah ini sebagai, kalau misal nih mentalnya kita nggak kuat ya, si B akan ngedown dan mungkin rasa wah aku nggak bisa seperti itu. Nah itu sekilas presentasi dari saya mengenai sarana dan prasarana dalam cabang olahraga lempar lembing. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.